Seingat saya, dari awal kita mengaji, saya tidak pernah mengatakan kalau kita ada. Kita la qadirun, wala muridun, wala alimun, wala hayyun, wala sami'un, wala basirun, wala mutakallimun. Kita tidak ada dengan konsep itu. Maka nyatakan Allah. Maka yang mana yang kita lihat? Maka lihatlah diri sejati itu. Awal kita bertakbir, kita sudah berada melihat dengan batin kita. Inilah dia, saksikan. Artinya yang melakukan itu pun dia. Hilangkan keakuan kita di situ. Ya, ini teorinya. Maka saya katakan tadi, letakkan makna manusia itu. Kalau tadi saya katakan kalimatnya, letakkan manusia itu pada ruh. Tapi maaf, tolong dipahami baik-baik. Letakkan manusia itu pada sifat itu. Paham? Paham kalimat saya itu? Letakkan manusia itu, kalau tadi saya bilang pada ruh. Tapi pandanglah diri ini, ya, diri manusia kita itu pada sifat ma'ani. Ya. Sampai situ paham? Kita jangan gaya murid sama guru lah ya. Saya sudah buat pernyataan seperti itu. Silakan ditanggapi. Kita dialog lah. Ya, nanti kalau nggak aktif begini, awak pikir dia ngangguk-ngangguk karena paham, supaya ngantuk. Sampai situ, silakan tanggapi. Ya, kasih aja mic tadi itu. Sebelumnya jemaah sekalian, ini pengantar ini tadi yang baru saya sebutkan itu, dapat pahamnya enggak? Ya, kita harus ngomong dong. Kalau bukan ini kepentingan akhirat, saya udah capek. Saya harus bilang malam hari ini. Maka tolong ini kita simak. Ya, silakan. Kita nyata. Saya juga menceritakan soal Fatihah. Saya bertanya, di Fatihah itu katanya ada titik ayat itu ada 7 setan yang 7 setan yang mengganggu dalam bacaan kita. Termasuk saya bertanya di titik mana itu 7 setan tadi yang mengganggu titik bacaan Fatihah itu. Ya, itu aja.
Saya memang lupa mengambil kitab itu ya. Salah satu 7 nama setan itu di Al-Fatihah itu ketika kita membacanya lari dari ilmu tajwid. Karena itu sensitifnya bahasa Arab itu. Melafalkan hurufnya salah. Misalnya antara tha, sod, shim itu beda arti. Ya. Maka salah satunya itu di Al-Fatihah itu alhamdulillah. Kata dulil itu lebih menonjol dari alhamdulillah ya, artinya di situ di awal Fatihah itu saja sudah ada 2 ya, alhamdulillah, hirab. Aduh, kok dilupakan Tuhan. Nanti saya inikan ya, setidaknya di WA group ya, 7 nama setan itu. Itu yang terdapat di dalam surah Fatihah. Hati-hati baca Fatihah itu, makanya perlu dipelajari baik-baik. Ya itu dulu Pak Sukir, mohon maaf. Ya ada 7 memang. Apa lagi? Ya. Ayat Al-Alif ayat 4 mengatakan Allah menciptakan bumi dan langit ini dari tanah mata. Dan Allah bersemayam di aras. Iya. Udah itu Allah melihat turun naik dari bumi ke langit, dari ke bawah ke atas. Allah tahu. Udah itu Allah pertama kita di mana kita berada. Sudah itu Allah tahu apa yang kita kerjakan. Masalahnya kan Allah itu tidak bertempat. Iya. Bukan makhluk rendah. Tapi pada kita aras. Ini dan pengertian aras itu apa kan? Ya. Memang ada yang berpahaman begitu. Katanya aras itu dia terjemahkan satu tempat ya bersemayamnya Allah gitu ya. Ya saya nggak sebutlah paham apa itu. Kalau itu pendapatnya, maka pertanyaan berikutnya, sebelum aras itu diadakan Allah duduk di mana gitu ya? Sebelum dia buat. Kalau itu tempat, maknanya tempat dia duduk bersemayam, ya kan? Cuma ada yang berpendapat begitu. Ya kalau boleh kita memberikan penilaian, ya secara tauhid nggak bisa diterima itu. Karena itu tadi, kalau dia tempat bersemayam, tempat dia tinggal, maka pertanyaannya itu tadi, sebelum itu diciptakannya dia tinggal di mana? Ya, gentayangan gitu. Ya. Saya hanya bisa jawab sampai situ, Pak Supir. Ya. Kalau dia dikatakan tinggal di situ, ya agak sulit juga kita menerima. Oke, itu dari yang lain. Coba kita fokus kepada inti persoalan kita. Silakan. Ya, hakikat niat tadi mau menyatakan kalau dia, dan itu sudah kita lakukan dalam artian prakteknya ketika kita atas sejarah itu, ya kesadaran itu dulu. Ya, lihat ganti sebagai mukaddimah pengantar tadi. Begitu kita sudah mengatakan Bismillah Allahu Akbar, tidak ada yang lain di situ terkecuali Allah. Itulah memahami dari di ujung lafaz niat itu lillahi ta'ala, karena Allah. Sudah, saya ulangi lagi supaya kita paham. Ya, sensitifnya bagi orang-orang yang sudah di kelas tinggi muntahi, ketika beralih kesadaran dia itu kepada yang lain, ya itu baginya dosa.
Dosa itu. Makanya itu memang kita bertanya, kenapa habis sholat kita baca istighfar kan? Bukankah mengatakan kalau dapat nikmat ucapkan alhamdulillah. Kalau melihat yang indah-indah, yang menakjubkan subhanallah. Kalau musibah, nah kenapa habis sembahyang assalamualaikum alhamdulillah astagfirullah? Memangnya kita di sholat itu buat maksiat? Pernah nggak terpikir itu? Ya habis sholat kok istighfar gitu. Atau istighfarnya itu peristiwa yang sebelumnya gitu. Enggak kawan. Ini aja kadang-kadang kita nggak paham kan. Astagfirullah, kena habit artinya kebiasaan aja. Padahal menjaga sterilisasi ketika kita dalam itu tadi mempertahankan ini yang nyata kau, ya. Tadi kan dasarnya kau tadi kan sudah dapat kan, melihat diri yang batin tadi. Itulah yang disaksikan, karena itulah wujud Allah, ya kan? Maka baca istighfar. Nggak percaya? Mohon maaf, kita bukan nguji-nguji orang. Coba tanya nanti kawan-kawan yang biasa sholat, kau astagfirullah, kau baca istighfarnya gimana gitu? Memangnya kau sembahyang tadi ngapain? Iya kan? Jadi sehingga kita tahu rupanya kegagalan waktu kita live sama Allah tadi ya rupanya ada gangguan gitu ya. Itu yang kita istighfarkan. Paham ya? Silakan Pak Faisal. Yang kedua masih masalah Fatihah tadi. Fatihah kan sebagaimana kita sampaikan tadi, induk daripada segala surah yang ada, daripada segala surah. Lalu dikemas kembali menjadi istighfar, dikemas lagi menjadi istighfar, dikemas lagi menjadi titik. Titik itulah awal mula permulaan Allah menjadikan, meniupkan ruhnya kepada kita, karena waktu tidur Allah tiupkan ruh di dalam diri jasad kita, sehingga kita dapat. Pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan kita supaya untuk mengenalnya? Kenapa dia tidak langsung mengenalkan dirinya? Jadi Ustaz, mohon pengertiannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem ini pertanyaannya. Karena pertanyaannya mana kalam qadim dan mana kalam muhaddas. Ya kan? Al-Quran yang kita baca-baca itu, ya setahu kita selama ini itulah Al-Quran secara syariat. Ternyata Al-Quran itu ada di diri. Bahkan jumlah saraf, jumlah ini itu memang juga ada di diri. Jadi yang mana Al-Quran yang di diri? Itu ya pertanyaannya. Mana Ri? Cara duduk betul lain kita. Itu pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah tentang apa itu tadi? Hah? Oh, kenapa Allah ciptakan manusia? Ya, cara jawab sederhana, Allah itu ingin melihat dirinya di luar dirinya. Ya, kalimat itu. Allah ingin melihat dirinya
ya di luar dirinya, maka dia ciptakanlah itu manusia ini. Memang kedudukan manusia ini luar biasa. Salah satu biasanya manusia ini nomor 2 sesudah pintarnya Allah. Jadi ketika dia ingin melihat dirinya di luar dirinya, maka diciptakannya lah manusia, diciptakanlah alam semesta. Maka dari persoalan itulah maka muncul definisi alam semesta ini, diri kita ini adalah manifestasi Allah. Ya. Karena inilah dia paham wahdatul wujud itu. Ini nyata dia, gitu. Ya, maka kita sudah pernah bahas ada 3 penyebab kenapa kita tidak bisa melihat Allah pada diri.